One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama maju masa depan yang semakin berkreasi. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. One, two, one, two. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti. Pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, di Siberkreasi. Yo, mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi. Internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia. Bersama hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar,
masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa. Makin cakap digital kita. Di mananya penasehatku ini? Makan gaji buta aja kerjanya. Halo Yang Mulia. Halo. Kesinilah. Apa? Kenapa matamu? Jadi kan aku tadi kesini itu naik angkot. Terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak Yang Mulia ini. Bang supir, ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau ini, gue bilang kan. Masa kerja bawa tuyul gue gitu. Terus ketawa aku. Boom, gelap. Diantamnya aku. Oh pas, dah pas. Hah? Kau itu namanya body shaming. Kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya, biar kau tahu ya. Nih. Kau lihat nih. Diam-diam udah kukirim algojo ke sana untuk menghukum mereka yang melanggar etika. Biar jadi pelajaran untuk kita juga itu. Kau lihat itu, ha? Dia itu etika komentar dalam sosial medianya buruk itu. Gak kenal tapi ngomongnya gak sopan. Dia suka nyebarin hoax. Tindakan kayak gini nih nunjukin bahwa dia gak ngerti etika bersosial media. Kitab Yang Mulia. Menjaga etika itu bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena pada dasarnya kita sama-sama berinteraksi dengan manusia. Tata krama yang harus dijaga saat bermedia sosial antara lain, jangan menyebarkan hoax, menghargai keberadaan orang lain, jangan kasar saat berkomentar, dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian yang telah bergabung pagi hari ini di acara spesial kita tentunya ya. Mengawali hari di minggu ini tentu saya ingin cek dulu semangatnya teman-teman semuanya nih yang hari ini bergabung. Saya dengar hari ini bergabung ratusan mahasiswi dari Kota Bandung dan Cimahi. Mana nih suaranya? Oke, teman-teman Bandung boleh dibuka kameranya dan juga yang dari Cimahi. Nah, tentu pada acara ngobrol bareng legislator hari ini teman-teman sekalian harus membuka kamera video ya pada Zoom virtual meetingnya. Baik, silakan yang belum membuka videonya, mangga dibuka terlebih dahulu. Dan juga di Zoom virtual meeting kita ada fitur raise hand, angkat tangan. Boleh dong teman-teman yang sudah on hari ini, hari Senin pagi-pagi ini. Nah, boleh raise hand-nya dong, mana nih? Kita ingin cek semangatnya teman-teman dari Kota Cimahi. Dari Cimahi mana nih suaranya ya? Raise hand-nya boleh dong yang dari Cimahi. Oke, Cimahi rame banget ini yang udah gabung pagi hari ini ya. Kota Bandung mana ya suaranya Kota Bandung? Raise hand-nya mana nih? Wah, ini juga nggak mau kalah nih dari Kota Bandung. Sok mangga ayo diangkat tangannya, raise hand. Yang belum buka kamera silahkan dibuka kameranya. Dan juga bagi seluruh peserta teman-teman sekalian, mungkin yang nama di ID di Zoom virtual meetingnya masih menggunakan merek handphone ya begitu ya, atau mungkin nama penanya atau nama panggungnya silahkan diganti terlebih dahulu dengan nama sesuai yang terregistrasi begitu ya. Silahkan diganti dengan nama yang telah terregistrasi. Baik, sejenak lagi acara akan kita mulai. Juga saya ingin menyapa sepertinya narasumber kita pada pagi hari ini juga telah bergabung. Selamat pagi Teh Nurul. Selamat pagi Wulan, apa kabar? Alhamdulillah pagi baik. Semua para mahasiswa di Bandung dan Cimahi ketemu lagi ya. Sampurasun. Oke baik Teteh, wah ini Teteh ini luar biasa sekali ya pagi-pagi sudah on. Dan juga ada Ibu Happy Milanyani. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wah luar biasa juga ini Ibu
Dengan pink-pink begitu ya. Cerah sekali. Hatur nuhun Ibu sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Baik teman-teman, semuanya sudah siap ya. Sejenak lagi acara akan kita mulai. Sekali lagi yang belum mengaktifkan kameranya silahkan untuk diaktifkan terlebih dahulu sebelum acara ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara Ngobrol Bareng Legislator yang dipersembahkan oleh DPR RI bersama Kominfo RI pada pagi hari ini dengan tema Personal Branding di Sosial Media. Yang kami hormati Ibu Nurul Arifin selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Samuel Abrijani Pangarpan Dirjen Aptika Kominfo RI. Dan yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini Ibu Happy Milanyani, Marketing Manager Bandung Technopark Telkom University. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah Indonesia Raya. Baik hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama-sama kita simak arahan sekaligus sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangarpan selaku Dirjen Aptika Kominfo RI. Kepada Pak Semi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini,
Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Saberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Baik, terima kasih kepada Pak Semi atas arahannya pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Semi juga bahwa nobody left behind dan juga Indonesia sebagai digital nation. Artinya hari ini kita juga sudah mulai bertransformasi ke era digital. Dan di mana kita semua ketahui bahwa di era digital ini personal branding sudah menjadi aktivitas yang sangat familiar untuk kita semua. Semua orang bisa membangun citra dirinya melalui sosial media. Dan ini sangat penting sekali membangun citra diri karena personal branding itu merupakan cara di mana seseorang dapat membentuk citra dirinya sehingga dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap dirinya sendiri melalui prestasi, keahlian maupun secara perilaku, begitu ya. Dan dengan melakukan personal branding, kita semua dapat membentuk kepercayaan dan juga loyalitas masyarakat atau orang lain kepada kita. Apalagi di hari ini penting sekali sosial media sebagaimana kita penting dalam hal membangun karir. Karena tidak jarang HRD hari ini juga melirik seseorang calon karyawan atau calon staf hanya melalui sosial medianya. Nah, begitu ya. Jadi paling gampangnya kita sebut sosial media hari ini adalah kurikulum vitae kita yang paling sederhana dan mudah dilihat oleh semua orang. Tapi apakah mudah
untuk membangun personal branding di sosial media. Tentu teman-teman sekalian harus bersabar dan juga harus melakukan dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, hari ini kita akan membahas dan juga mengulik lebih dalam bersama para narasumber kita yang juga beliau berdua merupakan pakar ya di bidang personal branding di sosial media. Saya yakin itu karena hadir pada pagi hari ini Teh Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI, dan juga ada Ibu Happy Mila Nyani ya hadir bersama kita. Namun sebelum saya mempersilahkan kepada Teh Nurul, saya akan mengulik sedikit ya terkait kurikulum vitae beliau. Sebagaimana kita ketahui hari ini selain Teh Nurul Arifin sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, juga wah ini teman-teman bisa lihat sendiri di layar kaca kita pengalaman pekerjaan maupun organisasinya ini berderet, mungkin masih banyak yang belum tercantum di sini ya teman-teman. Selain beliau sebagai anggota DPR juga aktif di Partai Golkar, baik gerakan keperempuanan maupun gerakan kepartaian, dan juga aktif sebagai tim kampanye nasional pada periode lalu memenangkan Bapak Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Selain itu juga beliau aktif sebagai General Secretary of the House of Representatives of the Republic of Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017. Nah, dalam pengalaman organisasinya pernah menjadi Vice Chairman, Coordinator of Communication and Information Fund. Dan saya tahu bahwa beliau ini juga alumni dari Universitas Indonesia ya, baik strata 1 maupun strata 2-nya. Jadi langsung saja ini Teh Nurul. Selamat pagi Teh Nurul. Ya, selamat pagi Bulan. Wah, ini Teteh kita udah nggak sabar nih buat dengerin sharing langsung dari Teteh, karena Teteh juga aktif ya dulu sebagai seorang figur tokoh begitu ya dari sejak mungkin sebelum di DPR RI. Nah, kita pengen banget dengerin knowledge baru dari Teteh di pagi hari yang cerah hari ini. Baik Teteh, waktu dan tempat mangga dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Mbak Wulan Sari yang sudah setia menemani saya di berbagai acara dengan Aptika ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Aptika Kemenko, Kominfo yang sudah memfasilitasi acara ini. Juga untuk teman saya yang sudah beberapa kali juga menemani saya di acara ini, yaitu Mbak Happy dari Universitas Telkom ya, terima kasih sekali untuk waktunya. Dan tentu saja yang saya cintai semua anak-anak rekan-rekan mahasiswa dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ini luar biasa karena pesertanya 200 lebih, berarti antusiasme kalian semua itu sangat luar biasa ya. Di samping ingin menggali knowledge begitu, juga ingin tahu sebetulnya seberapa pentingkah membangun branding dan apa tujuannya dan apa benefitnya buat kita semua. Baik rekan-rekan sekalian, tadi sudah dikatakan bahwa membangun branding melalui digital ini sudah termasuk salah satu kurikulum vitae begitu ya, kalau kata Mbak Wulan. Dan juga kita jangan sampai ketinggalan, no left behind, dan harus Indonesia menjadi Indonesia Digital Nation. Jadi ini semuanya sudah merupakan satu komitmen begitu, bukan satu komitmen tapi juga satu keharusan di mana kita menjadi global society. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini populasinya nomor 4 terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan kemudian Indonesia. Dan kita juga pemakai dunia digitalnya luar biasa juga, termasuk yang terbesar di dunia. Kita bisa lihat di data-data yang sudah beberapa kali pernah saya sampaikan. Jadi kita juga harus paham dengan literasi media, kemudian juga mengimplementasikan dan tentu saja menampilkan tayangan-tayangan di media sosial dengan etika dan budaya yang sesuai dengan ideologi negara kita, Pancasila begitu ya. Nah, ini harus kita implementasikan juga. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung ke topik ya. Jadi, personal branding di sosial media, kita lihat banyak sekali keberhasilan yang sudah terbukti yang bisa dilakukan dengan membangun personal branding di media sosial. Sekarang ini apalagi menjelang tahun-tahun politik, banyak sekali tawaran untuk membangun personal branding, baik untuk partai politik ataupun perorangan. Dan bukan cuma untuk aktor-aktor politik, tapi juga untuk kita semua sebagai masyarakat biasa, yang tentu saja personal branding menjadi penting untuk menjadi kurikulum vitae, sehingga orang mudah mengakses
dan mencari data siapakah orang ini begitu. Nah, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat tentu berpengaruh besar terhadap situasi kehidupan sehari-hari saat ini. Penggunaan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone, atau tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi dan juga banyak hal yang dapat dilakukan. Dan media sosial adalah salah satu platform yang paling sering digunakan oleh pengguna internet saat ini untuk membangun personal branding. Identitas dari diri individu dibentuk secara simultan dalam ruang virtual maupun dalam realitas masyarakat sosial. Jadi rekan-rekan, Anda semua saya kira sedang membangun personal branding. Kalau hari ini hadir di sini bersama-sama dengan kami, kita bisa mengenal rekan-rekan semua bahwa Anda adalah orang yang haus akan ilmu pengetahuan dan knowledge, dan kemudian ingin berpartisipasi di dalamnya. Ini juga adalah salah satu upaya untuk membangun personal branding kita, bahwa kita adalah mahasiswa yang rajin dan kemudian siap untuk bertarung di era digital ini. Lanjut. Kita lihat ya platform sosial media yang banyak digunakan di Indonesia. Ada WhatsApp group ini paling banyak ya, dan ini juga efektivitasnya tidak perlu diragukan karena orang lebih merasa personal ketika berhubungan melalui WhatsApp. Dan banyak sekali WhatsApp yang kemudian menggunakan grup-grup dan di manage sedemikian rupa sehingga kalau kita ngeblas itu bisa sampai 200 lebih ya, ada angka maksimumnya begitu, kalau tidak salah 206 setiap kali grup itu. Jadi ini juga bisa kita gunakan dan menjadi media yang efektif sebagai penyebaran informasi. Dan kemudian Instagram kita lihat ada penurunan sedikit di tahun ini ya, ada penurunan sedikit sekitar 2%, kayaknya sih kurang signifikan. Mungkin ini data Februari 2022. Jadi mungkin saat ini ketika bulan Juni ada kenaikan lagi begitu. Karena sekarang ini Facebook lebih mulai sedikit ditinggalkan, ataupun mungkin lebih pada masyarakat yang terhubung secara lebih dekat begitu ya, kekeluargaan dan sebagainya, dan kelompok di masyarakatnya. Dan Instagram mungkin kelasnya lebih kelas menengah begitu ya. Jadi ini lebih sedikit. Namun saya melihat bahwa kecenderungan orang meninggalkan Facebook itu sudah dimulai sebetulnya kalau dari media-media yang kita crawling setiap hari. Dan kemudian juga kita lihat TikTok ini yang sangat dicintai oleh masyarakat karena kita bisa menuangkan segala macam ide ataupun yang sifatnya edukasi ataupun hiburan ataupun guyonan begitu yang sifatnya sangat ringan-ringan, dan ini justru sangat dicintai oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat. Nah, dengan melihat data di atas tentu saja merupakan sebuah peluang yang sangat besar dalam memanfaatkan media sosial sebagai personal branding. Lanjut. Nah, pertanyaannya, apa itu personal branding? Nah, personal branding ini adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau yang ada dalam diri individu. Nah, sehingga terbangun persepsi yang di benak orang lain atas kualitas diri seseorang baik secara personal maupun secara profesional. Ini sebetulnya satu direction ataupun satu apa yang ingin dicapai begitu ya, ketika seseorang mempersepsikan dirinya seperti apa. Dan itu bisa di-skenariokan rekan-rekan, tapi sekali lagi yang penting adalah jangan jauh-jauh dari diri kita sendiri, dari otentiknya diri kita itu apa, aslinya seperti apa begitu. Jadi jangan menipu atau ngakal-ngakalin ya di situ ya, karena nanti menjadi tidak otentik dan akhirnya pertanggungjawabannya kembali kepada diri sendiri. Karena ketika misalnya di dunia digital orang mengenal kita sebagai seorang yang serius, pintar, apalagi misalnya tukang guyon dan lain sebagainya. Tapi ketika bertemu secara langsung, semua persepsi itu beda. Nah, ini juga bahaya.
Jadi hati-hati ya, hati-hati karena kita di sini sedang membangun kurikulum VT kita dan tentu saja yang disebut personal branding. Jadi hati-hati banget ya teman-teman. Lanjut. Ini bagaimana cara membangun personal branding. Yang pertama yang saya bilang tadi adalah mengenal diri sendiri. Jadi personal branding yang kuat hanya bisa didapatkan oleh individu yang mampu mengenali dirinya sendiri dengan baik. Apa saja kelebihan dan kelemahan kita. Jadi bikin analisa SWOT-nya itu apa saja, strength-nya, kekuatannya, opportunity-nya, kemudian kelemahannya apa, dan kemudian kelemahan menjadi tantangan, kemudian kekuatan itu menjadi sesuatu yang bisa kita elaborasi dan kita jual ya. Itu coba dikenali dulu, siapa sih aku nih sebenarnya, siapa saya sebenarnya, apa kelebihan saya dan apa kekurangan saya. Kemudian dari situ juga setelah kita menemukan identitas diri kita, kita menentukan tujuan. Tujuan yang jelas sangat penting agar kita tahu arah kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Nah, di samping itu kita juga bisa mencari role model. Kira-kira saya ini kurang lebih seperti siapa sih? Misalnya idola saya ini siapa sih? Atau bukan cuma idola, mungkin kira-kira saya mendekati patron itu seperti siapa? Ya, jadi mencari role model dari bidang terkait yang ingin kita tekuni dan kembangkan. Ini bisa supaya kita ada istilahnya ada kisi-kisinya begitu. Be genuine, jadi asli, otentik, otentisitas itu perlu ya. Jadilah diri sendiri dengan segala keunikan yang ada di dalam diri kita. Saya yakin kalau orang Bandung, orang Cimahi, ataupun yang sedang bersekolah di Bandung ya, sedang kuliah di Bandung, saya kira sudah mulai mengenal sampai kuliahnya dengan pilihan-pilihan fakultas tertentu. Tentu saja Anda semua sudah mengenal sebetulnya apa sih yang ingin saya raih, siapa saya ini begitu ya. Juga yang terakhir adalah harus konsisten. Jadi personal branding bukan merupakan pencitraan diri dalam satu hari saja, namun bagaikan membangun jalan panjang dan kokoh demi mencapai tujuan. Mungkin rekan-rekan sekalian, Anda semua ini sedang membangun personal branding, tapi juga belum fix secara keseluruhan, secara full edition siapa itu kita. Karena mungkin usianya juga masih muda ya, jadi kalian semua masih dalam masa-masa pendewasaan diri, jadi seutuhnya itu belum terbangun seutuhnya ketokohannya itu. Tapi dari situ kita juga bisa memulai sesungguhnya kita akan kemana gitu ya. Lanjut. Ini banyak contoh sukses yang dalam membangun personal branding. Yang pertama saya ingin bicara soal Deddy Corbuzier. Dia ini selebritas ya dan sangat sukses ketika dia dari seorang pesulap kemudian membangun diri menjadi seorang tokoh dengan tokoh yang sehat dengan olahraganya dan sebagainya sehingga dia mempunyai fisik seperti sekarang ini. Itu personal brandingnya, dan kemudian dia beradaptasi lagi, mencari lagi, dan akhirnya ketemu identitasnya sekarang sebagai seorang YouTuber dan kemudian sebagai seorang motivator ya. Dan sangat cerdas begitu. Kita bisa melihat itu. Nah, jadi ini tidak berjalan ujuk-ujuk, tapi juga kita bisa membangun terus-menerus personal branding kita. Jadi mengubah personal branding bukan merupakan hal yang mudah, namun Deddy ini berhasil melakukannya. Mengawali karir sebagai pesulap, Deddy berhasil mengubah citra dirinya menjadi seorang pembawa acara talk show dan kini seorang YouTuber. Dan juga tadi saya bilang bukan hanya YouTuber, tapi dia juga seorang yang bisa influencer begitu ya. Jadi sering sekali digunakan sebagai influencer juga. Jadi rekan-rekan, apa yang dibangun oleh seorang Deddy Corbuzier ini bisa menjadi juga contoh di mana kita ketika menjadi seorang influencer itu akan menghasilkan juga finansial buat kita ya, ada harganya. Nah, kemudian tokoh yang kedua, yang legend tentu saja salah satunya adalah Barack Obama, dia tokoh politik ya. Saya sengaja tidak mengambil contoh tokoh politik di dalam negeri supaya tidak ada tidak ada unsur subjektivitas. Nah, seorang Barack Obama ini dia membangun karirnya, kemudian juga dia
membangun persepsi publik ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Barack Obama adalah salah satu tokoh politik di dunia yang memiliki personal branding luar biasa. Meskipun banyak yang menilai bahwa personal branding adalah ajang untuk mempromosikan dirinya, Obama melihat bahwa personal branding adalah bagian dari kepemimpinan atau model kepemimpinan yang diciptakan. Kita bisa melihat dari berbagai media yang dia gunakan bahwa dia seorang yang egaliter, kemudian seorang bapak yang sangat manly ya, dan family man begitu dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat dari situ karena tim media yang membangun citra untuk personal brandingnya. Lanjut. Nah, ini skill personal branding juga bisa didapatkan ya melalui program prakerja, rekan-rekan sekalian. Jadi di program prakerja itu ada yang namanya program membangun branding ya. Saat ini perusahaan membutuhkan talenta yang siap memasuki dunia kerja. Pemenuhan talenta inovatif dan profesional salah satunya bisa disokong dengan kelas online bersertifikat. Nah, saat ini banyak tersedia kelas-kelas pelatihan online untuk menjawab kebutuhan dan pembelajaran profesional. Sebagian kelas online bersertifikat ini bisa diakses secara gratis melalui program prakerja. Nah, ini program prakerja yang diluncurkan sejak tahun 2020 lalu telah memberi akses pelatihan online profesional secara gratis kepada lebih dari 11,7 juta angkatan kerja. Sekarang ini angkanya sudah 12,6 juta ya. Melalui program prakerja, pemerintah Indonesia berupaya menciptakan angkatan kerja yang terampil dan berdaya saing. Kita bisa mengakses di websitenya, rekan-rekan kalau nanti tertarik ya. Ini adalah program kartu prakerja yang kerjasamanya dengan karir.mu. Judul kelasnya tip konten menarik untuk personal branding. Jadi bisa didapatkan di situ. Nanti kalian bisa dapatkan sertifikatnya, kemudian juga bisa tentu saja mendapatkan ilmunya. Lanjut. Ini Bapak Menko Perekonomian kita, Airlangga Hartarto. Beliau mengatakan, program Kartu Prakerja merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, sektor perlindungan sosial. Nah, ini kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program ini, termasuk yang tadi ya, tip konten menarik untuk personal branding, mengambil berbagai pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat menjadi bekal hidup selama dan pasca pandemi. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi banyak programnya, silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa pilih sambil kuliah, sambil mencari ilmu dan bekerja di situ. Lanjut. Sebagai penutup, setiap pengguna media sosial pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ruang mempromosikan dirinya sendiri. Kunci untuk membangun personal branding adalah konsistensi dari diri sendiri. Mulai dari konsisten untuk belajar dan mengembangkan diri, membuat konten, berinteraksi dengan konsumen atau audiens. Kesadaran untuk melakukan personal branding di media sosial setidaknya membuat para pengguna media sosial menjadi lebih baik dan bijak dalam membagikan konten pribadi ataupun konten yang bersifat informatif. Dan tujuan dari personal branding akhirnya adalah orang tahu siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang bisa kita ambil dari orang tersebut sebagai bagian yang positif untuk membangun diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengadopsi hal-hal yang positif dari patron yang ingin kita dapatkan. Saya kira ini rekan-rekan sekalian, nanti Mbak Happy ya, Teh Happy akan memberikan tambahan-tambahan pengetahuannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan Wilujeng, selamat belajar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh. Wah, ini memantik untuk diskusi nih Teh ya. Tadi yang disampaikan oleh Teh Nurul bahwasanya ingat, meskipun kita membangun personal branding di sosial media, jangan sampai kita menghilangkan sisi orisinil dari diri kita ya. Jangan sampai jadi KW nih gitu kan.
Nah, baik. Terima kasih Teteh. Tadi juga disampaikan oleh Teh Nurul bahwasanya mungkin teman-teman sekalian, mahasiswa atau mungkin yang nantinya sudah menjadi alumni juga ingin mengikuti pelatihan dan juga membangun personal branding lebih tajam lagi, bisa mengikuti di program Kartu Prakerja. Nah, itu mungkin lebih komprehensif lagi ya. Baik, selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam lagi bersama narasumber kedua kita ini yang sudah tidak kita ragukan lagi karena beliau juga merupakan pakar. Karena beliau merupakan Marketing Manager Bandung Technopark Telkom University, Ibu Happy Mila Nyani. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nah, terlebih dahulu ini ya, sudah tampil di depan kita semua bahwa Ibu Happy atau Teh Happy ini juga menyelesaikan pendidikannya di Universitas Pajajaran tahun 2002, Universitas Katolik Parahyangan 2007, dan The University of Nottingham 2021. Nah, pengalamannya juga luar biasa sekali nih, berjajar. Mungkin masih banyak juga yang belum tertuang di sini. Sebagai tim survei potensi Kabupaten Ciamis, program pengembangan keterampilan kewirausahaan anak-anak panti asuhan, program pengembangan wirausaha muda anak-anak panti asuhan, pembuatan poster dan animasi tutorial pembuatan face shield sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan RT 2, pendampingan sosial media marketing untuk UMKM di Desa Cangkuang Kulon. Wah, ini ternyata beliau mengimplementasikan juga ilmunya ya, knowledge-nya kepada masyarakat langsung. Dan juga sosialisasi penggunaan internet bijak saat pandemi COVID-19 pada orang tua dan guru di SD Pintar Bandung. Kemudian dalam pembuatan buku pemasaran melalui media sosial untuk usaha mikro, kecil dan juga menengah. Nah, Ibu Happy ini juga terlibat langsung. Baik, selamat pagi Teteh. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah nggak kuat membaca CV-nya, kayaknya panjang, masih banyak juga yang disimpan sama operator katanya gitu. Baik, langsung saja Teteh, waktu dan tempat saya persilahkan, mangga. Oke, saya izin share screen sendiri ya. Baik, silakan Teh. Baik, sudah terlihat ya? Sudah. Baik, sebelumnya pertama-tama terima kasih saya sudah diundang nih oleh panitia dari Aptikom Kominfo. Lalu salam kenal dan salam hormat juga untuk Teteh Nurul Arifin. Ini pertemuan pertama kita Teh, sebelumnya sama teman saya. Gitu. Teteh Nurul Arifin, anggota Komisi 1 DPR RI ya, dan juga salam kenal juga ya sama Mbak Wulan Sari yang menjadi moderator hari ini. Lalu tak lupa salam kenal juga untuk semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari Bandung dan Cimahi yang ada di sini. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini saya akan sharing gitu ya, sharing informasi mengenai personal branding di sosial media. Sebetulnya tadi juga Teh Nurul Arifin sudah share banyak sekali gitu ya. Mudah-mudahan nggak overlap gitu ya. Saya tadi sudah disampaikan, saya adalah marketing manager di Bandung Technopark Telkom University dan juga dosen sekaligus peneliti juga di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Mungkin di sini saya nggak tahu ya, di sini apakah ada teman-teman yang dari TELU gitu ya? Kalau ada, apakah sudah pernah diajar oleh saya atau enggak gitu ya? Kalau belum ya mungkin salam kenal aja. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi dan bersilaturahmi lagi gitu ya. Oke, jadi pertama-tama, nah karena saya dosen gitu ya, dosen dan peneliti, jadi semua yang saya share di sini sumbernya itu kebanyakan dari artikel-artikel jurnal. Jadi makanya punten kalau nanti rada-rada mudah-mudahan sih nggak boring gitu ya. Gitu. Nah, tadi kan kalau
definisi dari personal brandingnya sendiri tadi Teh Nurul sudah menjelaskan ya, sudah ngasih tahu ke teman-teman semua. Nah, di sini saya mau share gitu ke teman-teman bahwa sebetulnya term atau konsep dari personal branding itu sendiri sebetulnya sebetulnya sih sudah dikenal sejak dulu banget gitu ya, dari zamannya Socrates beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi mulai terkenal itu oleh Tom Peters di tahun 1997 ketika dia itu buat satu artikel gitu ya, dan kemudian artikelnya itu dipublikasikan yang intinya dia bilang bahwa kita itu harus menjadi CEO dari kita sendiri. The brand called you gitu ya. Jadi kita itu adalah sebetulnya sebuah merek dan kita harus menjadi CEO atau pemegang kekuasaan tertinggi dari merek kita sendiri gitu kan. Itu saya ambil dari ini ya, Lagerke. Lalu Claire di tahun 2002 juga dia bilang bahwa kita harus membedakan diri kita sendiri dengan orang lain karena kita ingin bisa mencapai tujuan profesional kita gitu loh. Jadi kalau diibaratkan sebagai produk gitu ya, karena saya dosen marketing management gitu ya, dosen consumer behavior dan segala macam. Jadi mungkin sekarang akan banyak contoh-contoh yang saya kaitkan dengan mata kuliah yang sering saya ampu gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita diibaratkan sebagai produk, di mana di pasar itu banyak sekali produk dan produk ini mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau misalnya produk-produknya ini mirip, kemungkinan untuk dipilih oleh orangnya itu sangat kecil gitu kan ya. Jadi akhirnya kita cenderung untuk memilih untuk membeli produk yang kita rasa berbeda dengan produk yang lain. Beda misalnya dalam hal, lebih murah, lebih bagus, kualitasnya bisa lebih tahan lama, dia yang pertama, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau diibaratkan sebagai produk yang seperti tadi, kita pun harus membangun tadi pembeda kita itu gitu loh. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan produk-produk yang lain, ketika kita dihadapkan dengan orang-orang yang lain yang mungkin mirip-mirip, karena kita berbeda, kita jadi terlihat dan kita akhirnya bisa terpilih gitu. Terpilih jadi anggota dewan, misalnya kayak Teh Nurul gitu ya, atau misalnya terpilih untuk menjadi ketua angkatan atau ketua kelas, atau misalnya terpilih untuk menerima beasiswa dan seterusnya gitu ya. Jadi kita harus membedakan diri kita dengan orang lain sehingga kita bisa dilihat berbeda, lalu kemudian kita bisa meraih cita-cita kita, professional goals gitu ya. Nah, lalu dikaitkan dengan literatur pemasaran gitu ya, Shepard di tahun 2005 itu dia bilang bahwa sebetulnya di literatur itu personal branding ini bisa disamakan atau konsepnya itu sama dengan self marketing, dengan personal marketing, dan juga dengan self branding. Jadi nanti setelah ini, beberapa slide setelah ini, saya juga akan membahas mengenai proses personal branding yang sebetulnya tidak jauh beda dengan proses product branding gitu ya, branding itu sendiri. Atau kalau kita misalnya teman-teman mungkin yang udah yang mungkin di manajemen juga gitu ya, kenal yang namanya marketing plan gitu. Nah, nggak jauh beda tuh dengan itu. Nanti kita bahas lebih dalam setelah ini ya. Nah, lalu menurut Harris and Ray tahun 2011 itu, personal brand itu adalah what a person is known for. Jadi dia tuh dikenalnya sebagai apa sih? Nah, konsep sederhananya kira-kira seperti itu. Dia tuh dikenalnya seperti apa sih gitu? Apakah pemalu? Apakah riang gembira gitu ya? Apakah tadi pelawak atau seperti apa gitu? Jujur atau pembohong? Nah, itu adalah personal brand. Nah, dan jika dikaitkan dengan personal branding itu sendiri, tidak hanya harus dilakukan oleh yang kayak tadi disampaikan contohnya sama Teh Nurul kan, ada dari Corbusier, ada juga, kepencet.
juga ada Barack Obama gitu ya. Jadi walaupun yang disampaikannya itu contohnya itu adalah selebriti dan mantan presiden, bukan berarti teman-teman mahasiswa itu tidak perlu melakukan personal branding gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, semua orang itu jika dia memang punya satu tujuan yang ingin dicapai, terutama yang berkaitan dengan profesi dan seterusnya, karir gitu, dia juga harus melakukan personal branding. Jadi menurut Dalla Kamina tahun 2016, pertama kali yang harus dijawab ketika teman-teman mulai memikirkan mau melakukan personal branding seperti apa adalah what do you want to be known for? Jadi teman-teman pengen dikenal oleh orang lain itu sebagai orang yang seperti apa? Nah, lalu nanti setelah terumuskan tuh itu, atau kalau dalam istilah pemasarannya adalah ketika tahu positioningnya pengen seperti apa gitu ya, teman-teman mulailah nanti membuat strategi gitu. Nah, sebelum saya bicara lebih dalam tentang strategi, saya membahas dulu artikelnya Tom Peters yang tadi saya sebut ya. Jadi Tom Peters itu kan yang pertama kali memperkenalkan konsep personal branding. Jadi personal branding ini sebetulnya banyak dibahas atau pertama kalinya itu muncul dalam bidang self development. Jadi bagaimana caranya ngembangin diri untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya gitu. Ya. Nah, dari artikelnya Tom Peters saya sudah tuliskan tuh ininya ya, judulnya juga linknya. Siapa tahu teman-teman mau baca secara lengkapnya seperti apa gitu ya. Jadi dari artikelnya The Brand Called You itu, kalau misalnya boleh saya simpulkan gitu ya, menurut Tom Peters itu ada 4 tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan personal branding. Nah, yang pertama, differentiation gitu. Jadi tidak jauh berbeda dengan ahli-ahli yang tadi sudah saya sebutkan yang sebetulnya muncul setelah artikelnya Tom Peters ini. Jadi yang pertama dilakukan adalah differentiation. Jadi apa sih yang membuat teman-teman ini berbeda dengan orang yang lainnya? Temukan hal itu. Lalu setelah itu teman-teman tuliskan gitu ya. Tuliskan pembeda teman-teman dengan yang lainnya itu. Di sini dituliskan dalam artikelnya ya kira-kira 15 kata lah gitu katanya atau malah kurang gitu. Nah, setelah itu baca berulang-ulang, evaluasi apakah betul ini yang mau saya tampilkan, pembeda saya yang mau saya tampilkan ke seluruh dunia gitu ya, beberapa kali. Nah, kalau misalnya sudah yakin gitu ya teman-teman, sudah yakin ini adalah pembeda saya, ini adalah positioning saya di dunia ini gitu ya. Nah, kemudian teman-teman masuk ke tahapan yang kedua, visibility. Nah, setelah yakin apa yang mau ditampilkan gitu ya, mulailah promosikan diri sendiri. Buatlah tadi brand teman-teman itu gitu ya. Teman-teman sebagai brand itu visible di sebanyak mungkin channel gitu. Ya. Jadi buatlah teman-teman itu visible di sebanyak mungkin channel. Mulailah dipilah-pilah gitu ya. Apa sih yang mau teman-teman sampaikan dan juga dipilah-pilah apa yang tidak akan disampaikan gitu loh. Karena keputusan teman-teman untuk menyampaikan sesuatu ataupun tidak menyampaikan sesuatu itu semua akan mengkomunikasikan mengenai diri teman-teman itu sendiri gitu. Jadi tadi Teh Nurul juga bilang, walaupun di sosial media itu basically kita bisa start from scratch gitu ya, orang-orang mungkin belum tahu teman-teman di sosial media, tetapi tadi Teh Nurul bilang jangan terlalu beda lah dengan dunia nyatanya gitu ya, karena toh ketika teman-teman melakukan personal branding untuk dapat kerja, dapat jodoh dan seterusnya gitu ya, dapat uang, kerjaan dan seterusnya, pada akhirnya kan orang-orang yang tadinya audiens sosial medianya teman-teman itu nanti akan ketemu langsung kan ya gitu. Jadi nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama pilih medianya, yang kedua pilih hal yang mau disampaikan dan hal yang tidak mau disampaikan. Tadi
Pak Samuel juga bilang jangan hoax katanya gitu ya. Jadi ketika ada isu-isu yang sedang panas gitu ya, isu-isu yang sedang ngetren segala macam, nah teman-teman harus bikin strategi nih. Apakah saya perlu mengomentari gitu ya isu tersebut? Apakah ini nanti akan berpengaruh kepada personal branding saya? Nah, itu teman-teman. Dan jangan lupa ketika teman-teman memutuskan untuk memunculkan sesuatu di media sosial, jejak digitalnya ini akan terrekod selama-lamanya gitu. Jadi personal brandingnya akan tercipta dari tadi keputusan-keputusan teman-teman untuk menampilkan sesuatu ataupun tidak menampilkan sesuatu. Nah, setelah itu step yang ketiga, bangunlah kredibilitas teman-teman. Ya, jadi teman-teman misalnya ketika misalnya membuat konten bisa menceritakan teman-teman ini tergabung di proyek apa, sekarang sekolah di mana, apa saja sertifikasi yang sudah dilakukan, atau misalnya pernah bergabung bekerja sama dengan Teh Nurul Arifin misalnya gitu. Nah itu bangunlah credibility. Ya, membangun credibility ini adalah skill yang sangat penting ketika teman-teman mengembangkan brand teman-teman itu sendiri. Nah, lalu ketika ketiga tahapan itu sudah dilakukan, jangan lupa teman-teman lakukan step yang keempat, selalu lakukan evaluasi. Gitu. Jadi sama ya ketika kita melakukan kegiatan manajemen itu kan selalu POAC ya teman-teman ya, planning, organizing, activating, dan controlling. Nah sama ketika melakukan personal branding, teman-teman juga harus melakukan controlling di akhir, evaluating di akhir, gitu. Kalau misalnya bisa nih teman-teman tarik satu orang gitu ya, misalnya bisa bos, bisa dosen wali misalnya, atau dosen pengampu mata kuliah, lalu tanyain, Bu, Ibu tuh sebetulnya kenal saya seperti apa sih? Saya tuh di mata Ibu seperti apa? Misalnya gitu. Ya, jadi minta satu orang atau beberapa kalau bisa gitu ya, yang bisa ngasih feedback secara jujur ke teman-teman. Sehingga nanti kalau misalnya udah ada hasilnya, teman-teman jadi bisa merevise gitu ya, merevisi strateginya ke depan. Wah, saya kan sebenarnya pengen dianggap orang-orang itu sebagai yang berani, yang komunikasinya lancar banget, tapi kata dosen kok saya katanya pemalu ya. Oh, berarti saya harus ngambil inisiatif lebih nih nanti kalau ke depannya gitu ya. Ketika ada yang nanya atau ada yang minta pendapat, saya harus memberanikan diri benar-benar misalnya gitu. Atau tapi ketika ditanya kok dibilangnya saya tuh masih AIU gitu ya. Berarti saya harus ikutan sertifikasi lain atau saya harus ikut kursus-kursus lain, kursus komunikasi misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Tom Peters di artikelnya, yang mana memunculkan istilah personal branding pertama kalinya di tahun 1997. Jadi udah hampir 30 tahunan ya, 20 tahun lebih gitu loh. Term ini ada gitu ya. Nah, lalu tadi kan saya sampaikan ya, saya tuh kan dosen manajemen pemasaran. Jadi saya tuh seneng kalau nyambung-nyambungin gitu ya, nyambung-nyambungin antara yang saya sampaikan dengan mata kuliah yang saya ajar. Nah, kalau tadi ya tahapan yang tadi menurut Tom Peters, diferensiasi, visibility, credibility, dan evaluate, saya pikir ini tidak begitu jauh dengan tahapan ketika perusahaan gitu ya atau marketer itu melakukan branding produk pada umumnya. Bahkan pada tahun 2005 Shepard itu juga bilang bahwa pada prinsipnya personal branding itu sama secara fundamental gitu ya dengan produk branding, dengan branding prosedur pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah bikin marketing plan gitu ya, kalau marketing plan itu kan kita pertama-tama bikin visi misi gitu ya.
Visi misi itu berarti kita menentukan kita itu pengen jadi apa, lalu kita itu bisa melakukan apa gitu kan, itu visi dan misi. Lalu setelah itu marketing plan itu biasanya dilanjut dengan memilih strategi gitu ya. Kalau marketing plan strateginya STP dulu kan, segmentasi dulu, targeting dulu, terus positioning. Segmenting dan targeting itu berarti kita memilih target audience gitu kan ya. Jadi ketika melakukan personal branding pun sama, kita memilih target audience. Saya ini mau menampilkan diri saya ke siapa ya? Target utama saya itu siapa? Gitu. Jadi apakah calon atasan, apakah calon pemberi beasiswa, apakah calon mertua, apakah calon pacar gitu ya. Nah, setelah itu positioning gitu. Positioning apa sih yang akan membedakan saya dengan orang lain? Strateginya kalau Porter generic strategy itu kan bisa 3 macam ya. Be the first, be the best, or be different gitu. Nah, ini sama dengan yang tadi differentiation. Jadi pilih target pasar setelah setelah menentukan visi misi, pilih target pasar, lalu mau dilihat orang sebagai apa. Nah, setelah itu tercapai, barulah kita mulai mengidentifikasi atau mengkompulir taktik marketingnya nanti seperti apa. Kalau marketing mix gitu ya, product, price, place, promotion. Jadi nanti produk saya nanti mau seperti apa ya? Saya mau dilihat orang seperti apa? Saya harus punya fitur apa saja? Harus punya keterampilan apa saja? Harus punya sertifikasi apa saja gitu kan? Lalu saya mau memasarkan diri saya ini di tempat yang seperti apa saja? Kalau di media sosial, mau media sosial yang mana ya? Mau TikTok kah? Mau Instagram kah? Mau LinkedIn kah gitu ya? Atau yang mana gitu kan? Nah, lalu setelah itu ketika strategi itu sudah dilaksanakan, seperti yang tadi saya sampaikan, proses manajemen di akhir tentu selalu ada controlling. Kita evaluasi hasil dari tadi kegiatan-kegiatan saya di media sosial atau dimanapun itu gitu ya, dalam rangka membuat personal branding ini, seperti apa sih hasilnya gitu. Apakah sudah bisa mencapai visi misi yang tadi saya tetapkan di awal atau enggak gitu ya. Nah, itu teman-teman kira-kira proses dari personal branding yang diberikan oleh Tom Peters ya di tahun 97. Nah, lalu saya berikan satu lagi nih ya. Jadi menurut Aruda tahun 2005 di artikelnya Shepard tahun 2005 dia juga memberikan tahapan personal branding. Dia cuma 3 nih teman-teman ya. Jadi ada 3 katanya. Tahapan untuk melakukan personal branding, which is tidak jauh berbeda dengan tahapan melakukan product branding atau branding pada umumnya gitu ya. Dan tahapan yang pertama itu adalah extract, express, dan execute. Ya, extract itu kita lihat ke diri sendiri gitu ya, teman-teman lihat ke diri sendiri apa sih value-nya teman-teman atau apa sih karakteristik uniknya teman-teman yang membuat teman-teman itu bernilai, mempunyai nilai yang berbeda di antara teman-teman yang lain kalau dibandingkan dengan orang lain gitu. Ya. Lalu setelah itu express, kemukakan. Jadi tidak begitu jauh beda, nggak jauh ya, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Tom Peters. Nah, lalu setelah tahu apa yang mau disampaikan, mulailah buat strategi untuk membuat brand ini, untuk membuat Anda gitu ya, teman-teman itu visible, terlihat, kelihatan gitu loh, ya. Nah, itu tahapan-tahapan untuk melakukan personal branding, teman-teman ya, dari berbagai literatur. Lalu ini juga saya ambil dari Haida tahun 2014. Jadi menurut beliau gitu ya, ada beberapa aspek yang yang penting untuk dicapai ketika mau melakukan personal branding. Jadi teman-teman jangan lupa orang itu akan melihat kita sesuai dengan apa yang kita intentkan gitu ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Dan teman-teman jangan lupa juga dalam ilmu perilaku konsumen gitu ya, persepsi itu adalah ketika orang memberikan arti pada satu objek gitu kan ya. Jadi ketika kita
orang gitu ya sebagai objek, kita melakukan sesuatu hal bisa saja dipersepsikan berbeda oleh banyak orang yang punya latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, teman-teman ya. Nah, jadi yang mau saya camkan gitu, garis bawahi di sini adalah walaupun misalnya kita niatkan kita membuat satu tulisan itu agar orang itu punya kesan saya adalah orang yang care dengan masalah sosial misalnya, tetapi karena kita tuh tidak bisa mengatur orang memberi persepsi pada satu objek, jadi kita harus sangat-sangat berhati-hati. Jadi bisa saja kita niatnya positif, dipersepsikannya negatif. Nah, itu yang mau saya camkan di sini sama teman-teman ya. Makanya, apalagi kalau misalnya teman-teman bersosial media itu untuk membangun personal branding, saya sarankan agar teman-teman itu sangat berhati-hati. Berpikir berkali-kali sebelum teman-teman memencet send atau submit gitulah teman-teman. Ya, lalu online presence itu saat ini memang sangat-sangat penting ya. Tadi Teh Nurul sudah menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi, lalu sosial media juga sangat berkembang. Saat ini orang Indonesia dan seluruh dunia sudah sangat banyak yang menggunakan sosial media. Dan sosial media ini saya selalu sampaikan bahwa sosial media ini mempunyai dua sisi gitu ya. Di satu sisi memberikan keuntungan bagi kita. Di lain sisi mungkin bisa memberikan kerugian. Ya, jadi kalau kita kalau kita ibaratkan diri kita sebagai produk gitu ya, dengan adanya sosial media, saingan-saingan itu akan dengan mudah gitu kan datang ke Indonesia memasarkan produk yang mungkin mirip dengan punya kita gitu. Tapi di lain sisi dengan adanya sosial media kita tidak hanya bisa memasarkan produk kita di Indonesia saja, tapi kita pun bisa memasarkan produk kita ke luar negeri gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, jadi dengan menerapkan hal yang sama gitu. Jadi teman-teman juga bisa dapetin kalau misalnya teman-teman mau melamar di satu posisi gitu. Nah, saingan teman-teman ini mungkin bukan hanya dari Bandung saja, bukan hanya dari Cimahi saja, Jawa Barat saja atau Indonesia saja, tapi bisa juga dari luar negeri gitu. Tapi di lain pihak, teman-teman jadinya bisa juga memasarkan diri teman-teman, melamar satu posisi, melamar satu beasiswa ke Inggris, ke Amerika, ke Kanada, dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, jadi, poin yang terakhir menurut saya juga penting juga di sini, dan ini juga sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, associate with strong brands. Gitu. Strong brands akan memperkuat identitas teman-teman. Gitu. Jadi jika memungkinkan teman-teman bisa asosiasikan diri teman-teman atau pada saat teman-teman mengatur personal branding teman-teman itu dengan satu identitas yang lain. Misalnya saya dari Telkom University atau teman-teman dari universitas mana misalnya gitu ya. Teh Nurul sebagai anggota DPR RI misalnya gitu. Atau teman-teman bisa bilang saya pernah melakukan proyek dengan perusahaan ABCD misalnya gitu. Saya pernah melakukan pengabdian masyarakat di sini misalnya gitu. Ya. Jadi itu adalah beberapa aspek yang cukup penting untuk dicapai ketika melakukan personal branding, gitu ya. Nah, lalu berikutnya masih menurut Shepard, saat ini karena perkembangan sosial media, memiliki personal branding itu sangat penting. Tadi sudah saya sampaikan ya kenapanya, gitu. Karena yaitu dengan sosial media yang sudah sangat aktif segala macam, orang lain bisa dengan gampang masuk dan kita juga bisa dengan gampang masuk ke pasar orang lain gitu ya. Jadi upaya komunikasi kita itu saat ini bisa dilakukan ke lebih banyak lagi audiens gitu. Oke, teman-teman gitu ya. Lalu ini juga cukup penting menurut saya. Jadi favorable impression, jadi
persepsi yang positif yang bisa teman-teman ciptakan, yang tercipta dari audiensnya teman-teman, followernya teman-teman, yang positif itu kemudian bisa membuat self esteem atau kepercayaan diri teman-teman di offline community-nya juga menjadi meningkat loh teman-teman. Dan ini juga penting dalam proses personal branding itu sendiri. Jadi ketika teman-teman menampilkan sesuatu di online gitu ya, di sosial media, mencoba membuat satu perspektif atau persepsi positif mengenai diri teman-teman di sosial media, dan ketika itu terjadi, ternyata hal ini bisa membuat kepercayaan diri teman-teman itu meningkat, sehingga teman-teman juga bisa berlaku lebih efektif lagi di dunia offline-nya. Dan ini, rangkaian ini penting dalam proses personal branding teman-teman. Lalu kaitannya dengan sosial media, Kevin di tahun 2015 itu bilang, katanya gini, kalau misalnya teman-teman mau melakukan personal branding khususnya di sosial media, bensinnya itu adalah konten, gitu ya, konten. Konten itu bisa tulisan, bisa gambar, meme, dan seterusnya, dan mesinnya adalah sosial media. Gitu teman-teman ya. Jadi tetap kedua hal ini penting, konten dan sosial media. Pilih sosial media yang paling pas untuk teman-teman gitu ya. Nah, lalu terakhir nih teman-teman, ini ada beberapa tips untuk melakukan sosial media, untuk melakukan personal branding di sosial media. Ini saya ambil dari tulisannya Petruka tahun 2016 ya. Jadi, menurut Petruka, teman-teman itu boleh pakai beberapa sosial media secara bersamaan. Tetapi, tolong diperhatikan bahwa semuanya yang teman-teman pakai itu harus update, gitu ya. Dan harus konsisten antara yang disampaikan di Instagram, di Facebook misalnya, di TikTok, di LinkedIn, dan seterusnya, ini harus konsisten. Konsisten isinya, konsisten kontennya, konsisten ngupdate-nya juga, gitu loh. Dan jangan lupa, ini yang tadi kesebut-sebut terus ya, positioning statement. Diferensiasinya apa? Teman-teman mau menampilkan diri teman-teman itu sebagai apa? Dan jangan lupa ketika mulai memikirkan saya mau seperti ini, jangan lupa teman-teman harus juga mempertimbangkan target audiensnya. Saya melakukan ini, proses personal branding saya saat ini tuh buat apa sih gitu ya? Untuk siapa sih gitu? Lalu mulai develop strong positioning statement-nya. Nah, ini tadi saya sampaikan harus konsisten di semua channel yang dipilih, di semua sosial media yang dipilihnya. Namanya jangan misalnya gini, di Instagram tuh Happy Milaniani, lalu di Facebook itu Happy Cantik misalnya, ya. Lalu nanti di LinkedIn-nya Happy Telkom University misalnya gitu, karena LinkedIn itu biasanya untuk nyari kerja bla bla bla. Jadi saya merasa harus ada embel-embel institusi. Nah, jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi dari nama, lalu warna yang dipilih, gaya bahasa, lalu ya keseluruhan kontennya itu sama gitu loh. Tone-nya itu sama. Ya. Lalu disarankan juga agar konsisten itu tadi, profile picture-nya itu juga sama. Dan disarankan profile picture-nya jika misalnya memang teman-teman itu melakukan personal branding untuk kerja, untuk kuliah, untuk beasiswa ya, yang seperti pas foto gitu loh. Itu lebih baik. Ya. Lalu, nah ini ada tips dari Petruka agar mudah ditemukan gitu kan. Katanya disarankan untuk posting setiap hari, terutama di social network yang paling bernilai gitu ya, yang menurut teman-teman punya ngaruhnya lebih gede gitu loh ke personal brandingnya teman-teman. Tapi balik lagi di sini harus permanently updated consistently gitu loh teman-teman ya. Oke, lalu nah ada riset tambahan dari Kevin tahun 2015. Jadi dia itu ngeriset gitu ya. Menurut
menurut respondennya dia, yang ternyata paling frekuensi untuk posting yang direkomendasikan untuk berbagai sosial media itu ternyata berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau menurut Kevin, penelitiannya Kevin tahun 2015, Facebook itu disarankan 2 kali per hari, Twitter 5 kali per hari, LinkedIn 1 kali per hari, Google Plus 2 kali per hari, Pinterest 5 kali per hari, Instagram 1 sampai 2 kali per hari gitu. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian, mangga silahkan nanti teman-teman mau diaplikasikan boleh gitu ya. Lalu jika ada follower yang nanya gitu ya, itu juga harus dijawab dalam 24 jam. Jadi di ilmu manajemen pemasaran again gitu ya, juga ada yang namanya customer engagement, customer relationship management, yang tujuannya itu membangun engagement dengan customer-nya, dengan pelanggan. Kenapa engagement ini penting? Karena dikala persaingan sudah sangat ketat gitu ya, apalagi ada sosial media tadi saya sampaikan kan, pesaing kita bisa nambah dari manapun gitu kan ya. Jadi mempertahankan pelanggan itu sangat-sangat penting gitu. Jangan sampai satu pelanggan yang sudah kita dapetin terus karena nggak di-maintain gitu ya, hubungannya nggak di-maintain, akhirnya pergi ke yang lain. Jadi perusahaan dengan pelanggan itu harus selalu engage. Nah, sama dalam kasus ini pun sama. Jangan sampai followernya teman-teman yang sudah susah payah didapetin gitu ya, karena teman-teman cuek bebek gitu ya, nanya nggak dijawab misalnya gitu ya, itu ya seperti itu jadi hilang gitu loh ya. Jadi engagement itu juga penting. Nah, selain itu juga penting bagi teman-teman untuk membangun engagement itu tadi juga dengan gabung ke komunitas-komunitas atau grup-grup yang lain yang sekali lagi tadi bisa memberikan nilai tambah bagi teman-teman. Tadi disampaikan sebelumnya kan ya, jadi afiliasi kita dengan satu organisasi tertentu, dengan satu identitas lain tertentu, itu juga akan menambahkan kredibilitas kita gitu, sehingga disarankan untuk juga join different communities, perlihatkan itu gitu ya. Dari saya materinya segitu saja teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Jadi yang mau saya tekankan sekali lagi adalah tadi, saya suka banget perkataan yang tadi, teman-teman harus memilih apa yang mau teman-teman sampaikan di sosial media dan juga apa yang tidak teman-teman sampaikan di sosial media. Karena semuanya itu kemudian akan membangun persepsi orang mengenai teman-teman, personal branding teman-teman. Begitu. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Mbak Wulan ya. Nuhun. Baik, terima kasih Teteh. Wah, ini luar biasa komplit juga dilengkapi materi kita pada hari ini ya. Tadi dari mulai langkah-langkahnya sampai tips-tipsnya, dan merasa tersentil juga nih Teh jadinya. Karena benar tadi kata Teteh ya, kita boleh memiliki platform sosial media apapun tapi harus konsisten. Nah, kadang kita punya Instagram, punya TikTok, punya WA gitu ya, Telegram, tapi nggak semuanya aktif, cuman punya-punyaan aja. Nah, ini mungkin juga jadi evaluasi juga buat kita. Nah, mungkin teman-teman juga banyak banget nih yang mau tanya terkait sosial media dan juga personal branding ini. Apakah konsistensi kita sudah bisa divalidasi begitu ya, atau masih dipertanyakan? Nah, ini kita akan memasuki ruang diskusi setelah ini ya. Jadi kita akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Ini menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini dengan narasumber yang kece-kece. Baik, mungkin kita boleh berikan ruang untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Boleh raise hand-nya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nah, ini sudah ada bersama kita ya. Baik, ada Feral Rizky. Selamat pagi. Mungkin boleh dibantu buka audionya. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Ini masih mahasiswa, Mas Feral? Masih, Pak. Oke, di mana nih kuliahnya? Ya, alhamdulillah, Mbak. Sekarang udah transisi offline ya.
jauh lebih berdinamika, lancar. Oke, baik. Silakan mungkin Bang Feral langsung dengan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih pada moderator atas izin bertanyanya. Izin memperkenalkan diri, saya Feral Rizky dari Prodi Hubungan Internasional Unjani. Di sini saya ingin bertanya ya. Di sini kan kita membicarakan personal branding ya, di mana mungkin yang tadi difokuskan adalah personal branding di media online gitu. Di media online sendiri kan tentu kita tahu ya, orang-orang di situ mungkin ada yang aktif gitu ya, sangat-sangat aktif di media online. Namun di sini juga nggak kita pungkiri gitu, bahwasanya kalau misalnya di media online ini kan ada transisi gitu, transisi interaksi ke media yang offline gitu. Nah, di sini tuh sering saya temui gitu banyak orang-orang yang di online-nya itu aktif, tapi ketika menghadapi personal branding di offline mereka berkurang gitu. Mungkin dari para narasumber apakah ada tips khusus gitu personal branding untuk menghadapi transisi yang tadinya online menjadi ke offline gitu, biar jadi tetap aktif gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Vero atas pertanyaannya. Ini menarik sekali, apalagi sekarang mahasiswa udah transisi dari online ke offline, nya ketemu temennya langsung gitu ya, nggak lewat Zoom. Nah ini boleh dong tipsnya nanti dari narasumber. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya, kita akan beralih ke penanya kedua. Baik, sudah ada bergabung bersama kita Lydia Rohaya. Silakan mungkin boleh dibuka audionya. Selamat pagi Lydia. Lydia, mohon maaf suaranya belum terdengar, audionya mungkin masih di close atau... Selamat pagi, Teh. Oke, baik, selamat pagi. Lydia dari mana ini? Dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Teh. Oke, berarti sama ya, dari Unjani juga ya? Ya, betul. Baik, silahkan Lydia. Baik, langsung aja ya, Teh. Sebelumnya saya Lydia Roya Sukanda Putri. Pertanyaan saya adalah, tadi kan sempat membahas terkait personal branding ya, Teh. Nah, untuk personal branding sendiri, jika si orang ini tuh punya background yang misalnya buruk gitu, entah misalnya dia, let's say dia itu mantan koruptor. Nah, apakah orang yang punya background buruk seperti itu masih bisa membangun personal branding dengan baik, atau udah nggak bisa nih orang yang kayak gini gitu? Dan kalaupun bisa, gimana sih tipsnya dengan background yang seperti itu untuk membangun personal branding? Itu aja sih, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia dengan pertanyaan yang mungkin seseorang karena tercoreng begitu ya nama baiknya, apakah bisa merebrand lagi personal brandingnya begitu kan? Nah baik, mungkin apakah masih ada yang bertanya lagi dari peserta hari ini? Kalau mungkin masih ada, boleh kita berikan satu ruang untuk penanya terakhir di hari ini. Atau mungkin kita beralih kepada narasumber terlebih dahulu ya untuk menanggapi. Oke, baik, ada tergabung bersama kami Ari Asyari ya. Silahkan. Halo Ari. Selamat pagi Ari, mungkin boleh diaktifkan audionya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Salam hormat saya berikan kepada Ibu Nurul Arifin sebagai wakil dari DPR RI, anggota Komisi 1, dan salam hormat saya berikan kepada Ibu Happy Miliani. Pertanyaan saya sedikit menyinggung dari segi hukumnya ya. Kan dalam personal branding ini tuh kan kita mengembangkan skill gitu, atau mengembangkan kemampuan diri kita gitu dalam bersosial media. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara menyikapi orang yang ingin mengembangkan skillnya atau kemampuannya, tetapi dengan maraknya cyberbullying atau kejahatan yang sangat banyak di sosial media ini, bagaimana sih cara menyikapinya gitu? Karena menurut saya mengembangkan skill atau kemampuan itu tuh harus mempunyai mental health yang kuat juga sih. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ari dengan pertanyaannya. Nah ini sering sekali terjadi juga hari ini ya. Mungkin orang yang lagi membangun personal branding kemudian diolok-olok oleh temannya, atau mungkin dengan netizen yang tidak dikenal, dibilang sok cantik dan lain sebagainya mungkin ya. Baik, kita akan beralih kepada narasumber. Nah ini sudah ada 3 pertanyaan, saya ulas kembali. Pertama dari Feral terkait bagaimana tips untuk menghadapi transisi dari online ke offline untuk kita bisa
beradaptasi begitu ya dengan lingkungan. Selanjutnya dari Lydia, bagaimana upaya seseorang jika memang sudah tercoreng nama baiknya untuk kembali membangun citra dirinya? Dan terakhir dari Ari, bagaimana pengembangan skill di sosial media namun hari ini sangat marak sekali cyberbullying. Mungkin boleh yang pertama kali kepada Teh Happy untuk dapat menanggapi. Silakan Teteh. Oh gitu ya, saya dulu ya. Baik kalau gitu. Ya, ini semuanya atau satu-satu nih Mbak? Boleh dirangkum semuanya. Dirangkum semuanya. Aduh. Bismillah ya, semoga tidak melenceng. Baik, yang pertama tadi dari Mas Feral ya, dari Unjani. Gimana caranya agar nyambung antara yang disampaikan di online dengan di offline. Nah tadi sih sebetulnya kalau menurut saya sebetulnya sudah disampaikan tadi ya oleh Teh Nurul ya. Jadi walaupun misalnya di online media itu kita bisa practically bisa ngomong apapun gitu ya. Tapi pada akhirnya yang mau kita pasarkan itu kan diri kita sendiri secara nyata gitu kan ya. Jadi jangan terlalu jauh berbeda gitu loh. Harus kongruen, harus selaras antara kita secara offline dengan kita secara online gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu melakukan personal branding itu untuk yang tadi saya sebutkan ya, tujuan-tujuannya mencari kerja, mencari beasiswa, mencari pacar, mencari mertua misalnya. Nah itu kan akhir-akhirnya kan harus ketemu offline kan. Jadi silahkan teman-teman tadi ketika mulai memikirkan gitu ya, saya ini apa sih yang membedakan, saya ini mau berbeda dengan orang lain dalam hal apa, lalu potensi saya yang bisa saya tonjolkan itu yang seperti apa, itu benar-benar melihat ke teman-teman itu sendiri gitu. Jangan menampilkan sesuatu yang bukan teman-teman, jangan berbohong gitu. Karena mungkin teman-teman juga yang udah pernah nonton ya Tinder swindler itu ya. Nah, jadi menampilkan sesuatu yang bukan diri teman-teman akhirnya kalau berbohong ya nanti viral gitu kan, kebohongannya bertambah besar dan akhirnya nanti terjerat hukum. Kita nggak mau seperti itu, jadi lebih baik dari awal kita lihat ke diri kita sendiri apa nih yang mau kita sampaikan yang memang berasal dari diri kita gitu. Kalau misalnya teman-teman memang misalnya introvert banget gitu ya, sangat-sangat pendiam, sangat-sangat pemalu, lalu merasa bahwa dengan media sosial itu bisa lebih tereliminasi rasa pemalunya, ya berarti teman-teman harus menyiapkan diri untuk dunia offline-nya gitu ya, mulai mungkin ikut kursus-kursus, les gitu ya. Jadi memang ketika kita mau mengembangkan diri, kita itu akan diharapkan pada posisi yang fragile gitu ya. Kita harus bisa ketika kita mau berkembang ya kita harus mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik. Kalau saya merasa atau Feral itu merasa saya ini sangat pendiam dan seterusnya ya, agar misalnya saya bisa mencapai tujuan, Feral bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, saya harus tidak pendiam, ya lakukan itu gitu. Kalau misalnya ternyata harus sampai kursus, ya lakukan kursus gitu loh teman-teman. Gitu ya, jadi harus sejalan apa yang ditampilkan online dan offline. Jika teman-teman merasa yang offline-nya harus dibantu dengan kursus dan seterusnya, mangga silahkan gitu ya. Lalu mengenai cara rebranding ketika sudah terlanjur gitu ya, terlanjur sudah melakukan tindakan yang tidak baik, lalu image-nya itu menjadi jelek gitu. Kalau di kampus mungkin terlanjur ketahuan plagiat misalnya gitu ya. Nah, tentu teman-teman gimana ya, sebagai manusia kita tentu pernah salah gitu kan ya. Tetapi jangan sampai kesalahan itu menutup masa depannya teman-teman gitu. Jadi menurut saya masih bisa diperbaiki gitu ya, masih bisa dilakukan rebranding. Yang penting ya teman-teman konsisten itu tadi ya. Kemukakan atau tetapkan dulu teman-teman mau dilihat seperti apa. Yang kesalahan yang masa lalu mungkin tidak bisa dilupakan walaupun bisa dimaafkan misalnya gitu ya. Tetapi dengan semakin banyaknya
apa namanya, stimuli-stimuli lain yang kita lakukan, orang-orang terus kemudian mempersepsi kita lagi dengan tindakan-tindakan yang positif, diharapkan yang negatifnya berkurang gitu loh ya teman-teman. Jadi apa namanya, diharapkan memori orang lain mengenai persepsi negatif kita itu kemudian tertumpuk di memori jangka panjangnya gitu ya, atau mudah-mudahan mah udah keluar gitu, seperti itu ya teman-teman. Jadi secara konsisten saja kemukakan citra teman-teman yang baru yang ingin disampaikan, yang ingin ditampilkan untuk personal brandingnya teman-teman gitu. Lalu yang terakhir dari Mas Ari mengenai cyberbullying, tadi Teh Wulan ngasih contoh, mungkin pengen dilihat sebagai orang yang apa namanya, cantik, modis segala macam, tapi terus ada yang ngebully gitu-gitu ya. Jadi tadi ya, kalau menurut saya prinsipnya adalah tadi, ketika kita mau menyampaikan sesuatu di online, itu juga harus sesuai dengan yang offline. Jadi kalau memang kita menyampaikan yang memang kita gitu ya, ya ini memang saya gitu. Jadi orang mau ngomong apa juga ya udahlah gitu. Istilahnya apa, anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya. Lalu satu lagi poin yang mau saya sampaikan, yang tadi saya sampaikan sebenarnya. Jadi ketika kita memang mau berkembang, ya kita harus siap untuk bisa mengatasi fragile-nya kita gitu ya. Ketika kita merasa misalnya saya memang pengen dilihat orang-orang sebagai orang yang cantik, yang modis dan seterusnya. Tapi sebetulnya saya punya isu kepercayaan diri misalnya. Tapi saya juga tahu bahwa saya nggak pede itu nggak baik untuk personal branding yang mau saya tampilkan ke orang-orang ya. Terus saya harus mencari cara dong agar ini bisa saya surprise gitu ya, ini bisa saya tekan, ini bisa saya eliminasi. Dan kalau mengenai cyberbullying itu sendiri, saya yakin juga di Aptikom, tadi juga saya lihat video di depannya ya, jadi kalau misalnya ada cyberbullying atau hoax segala macam, kita bisa minta bantuan juga kan ke Aptikom gitu. Kayaknya gitu dulu ya Mbak Ulan. Baik. Mungkin. Baik, terima kasih. Saya duluan. Baik, terima kasih Teteh atas tips-tipsnya juga, tadi juga tanggapannya untuk para penanya. Tentunya ini sangat insightful ya untuk kita semua. Dan mungkin terakhir juga akan ditanggapi langsung oleh Teh Nur Arifin, sekaligus kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan pesan-pesan juga, mungkin motivasi untuk seluruh mahasiswa yang hari ini bergabung. Begitu ya Teh, sekaligus closing statement. Silakan Teteh. Baik Mbak Ulan, terima kasih. Juga tadi Mbak Happy ya. Salam Mbak Happy buat Teh Yuldinawati yang biasa sharing sama kita di sini. Saya pikir tadi sama dengan Mbak Lia juga. Terima kasih buat ilmunya Teh Happy, bagus sekali ininya sharingnya ya. Saya juga tadi belajar juga apa yang Teh Happy sampaikan gitu. Rekan-rekan sekalian, saya kira pagi ini tuh kita mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Jadi kalau tadi ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, ini adalah bentuk, saya menangkapnya sebagai bentuk galau ya, seandainya misalnya untuk Feral Rizky tadi yang mengatakan, aduh kok kalau misalnya dari offline-nya saya udah jadi seseorang dengan personal branding yang diciptakan, tapi kemudian ketika di dunia nyatanya ataupun ketika offline-nya berbeda, itu gimana ya. Nah tadi memang dalam pernyataan saya sebelumnya, kita itu harus otentik, kemudian konsisten, siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalaupun mau mengubah-ubah begitu ya, jangan terlalu jauh dari otentisitas kita, dari karakter kita begitu. Kalau kita memang orangnya inferior, ya terus jangan menjadi seseorang yang superior di dunia offline-nya, di dunia online-nya begitu. Jadi sesedikit mungkin jangan sampai keluar dari pakem diri kita sendiri. Jadi jangan manipulatif. Jangan jadi manipulatif begitu. Nggak apa-apa, orang itu kan nggak ada yang sempurna ya. Jadi kita tampilkan kita apa adanya. Tentu saja yang tadi saya bilang, kita bisa menggunakan ilmu SWOT. Analisa SWOT itu, apa kekurangan kita, kelebihan kita, apa opportunity-nya, dan apa hambatan kita bisa describe semua begitu. Deskripsikan semua, sehingga sebetulnya kita itu bisa menjadi personality yang kita inginkan, yang tidak jauh-jauh dari aslinya kita seperti apa. Jadi gitu
viral buat kamu ya. Dan buat Mbak Lydia, tadi Mbak Happy sudah mengatakan bahwa semua orang tidak luput dari kesalahan. Mungkin bukan cuma koruptor, tapi juga pernah ada yang beredar video yang misalnya video yang tidak seperti video-video yang kurang baik lah ya, yang mungkin mencitrakan dirinya menjadi buruk dan bahkan terpuruk begitu. Nah, hal ini bisa saja dibangun kembali, rebranding ya, membangun kembali citra positif yang ingin kita dapatkan itu apa begitu. Jadi biasanya ya memperlihatkan dulu perubahan kita dengan mungkin yang biasanya dilakukan adalah dengan menekuni unsur spiritual secara lebih dalam dan kemudian menjadi lebih positif dan lebih menghargai dan menerima diri kita apa adanya begitu. Ini bisa disampaikan melalui rebranding yang ingin kita sampaikan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semuanya mungkin, kita bisa berubah. Bahkan saya dulu sebagai pemain film pun sekarang Anda semua mengenal saya sebagai seorang politisi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin kalau kita mau dan bisa bekerja keras di situ dan punya komitmen dan fokus. Jadi rekan-rekan sekalian tenang ya, kalian jangan jadi orang yang pesimis, berpikir selalu optimis begitu. Dan di sana selalu ada kesempatan, selalu ada harapan. Jadi kita kejar semua harapan dan kesempatan itu. Dan untuk Ari, mengembangkan skill dalam sosmed dengan maraknya cyberbullying itu bagaimana mengatasinya? Kalau saya sih, saya selalu ignore yang membuli kita. Kalau kita benar, kalau kita tidak berbohong, ya terus di mana salahnya begitu? Kalau saya menyampaikan sesuatu dan tidak ingin dikomentari, walaupun ini tidak fair karena bersifat satu arah, ukurannya hanya sekedar untuk informasi, maka saya menutup komen dari medsos tersebut. Ini hak kita ya, hak kita begitu. Jadi itu saja, supaya apa? Supaya kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran negatif dan harapan-harapan kita begitu. Jadi usulan saya, ketika Anda tidak ingin dibully, tutup aja komen-komen dari medsosnya tersebut. Jadi seperti itu Mas. Saya bersyukur sekali nih Mbak Wulan hari ini bagus-bagus ya, responsif, alhamdulillah banget. Rekan-rekan mahasiswa, semua adik-adik mahasiswa, yang perempuan, yang laki-laki semuanya. Saya senang sekali, semoga ilmu kita bermanfaat, bisa menjadi bahan buat nanti di skripsi ataupun di tesis, terserah ya. Kalau mau menjadikan saya sumber untuk narasumber tesisnya, skripsinya silahkan. Nanti saya terbuka dan akan membantu secara lewat email juga boleh ya pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi, semoga hubungan kita tidak sampai di sini, pertemuan kita tidak akan berakhir di sini. Selamat berkarya rekan-rekan, jadilah diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain, jangan manipulatif, dan yakinlah bahwa diri kalian adalah yang terbaik untuk dirimu. Itu saja, terima kasih Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh. Ini luar biasa sekali Teteh hari ini. Kalau tadi Teteh mencontohkan Deddy Corbuzier gitu ya, saya rasa Teteh juga salah satu role model yang tepat untuk orang yang bisa mengganti self brandingnya begitu ya. Dulu sebagai seorang artis sangat melekat sekali, namun sekarang menjadi seorang politisi juga sangat profesional begitu. Jadi kalau mungkin teman-teman tadi diberikan tips oleh Teh Nurul untuk kita memiliki role model jika ingin membangun personal branding, mungkin Teh Nurul salah satu orang yang tepat untuk dijadikan role model bagi kita semua. Baik, dari diskusi kita yang panjang tapi menarik pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap orang memiliki self value atau nilai diri, namun sejauh mana orang lain mengenal kita adalah tergantung kepada apa yang kita perlihatkan, sehingga stigma tersebut dapat melekat sebagai citra diri. Pentingnya saring sebelum sharing bukan hanya untuk menangkis hoax. Saya rasa ini juga penting karena merupakan sebuah upaya untuk membangun personal branding di sosial media. Jadi ada sebuah quotes ya yang berkata bahwa your personal brand is how you look, how you speak, and how you act.
Saya Wulan Sari selaku moderator pada hari ini. Ucapkan terima kasih dan juga mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi jangan kemana-mana, kita akan menampilkan dan juga memberikan persembahan untuk teman-teman sekalian dari The Project Peanut. Silahkan. Yang kedua kita bawain lagu apa nih? Ran. Oke. Gas. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi.
Tak mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Oh, meski kau kini jauh di sana, hanya memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Jangan